Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang apapun. Oke, pada kali ini Ibu akan kembali membersamai kalian kelas 10 SMA dalam pelajaran sosiologi KD 31.4.1. Oke, di materi kali ini setelah kita belajar tentang pengertian, hakikat dan cirinya pada pekan kemarin, kali ini Ibu akan melanjutkan tentang objek kajian sosiologi. Jadi sosiologi ini memiliki hal penting yang dikaji. Seperti yang Ibu katakan bahwa sosiologi ini tidak berbicara tentang hewan, tidak berbicara tentang alam ataupun tentang kerohanian. Jadi sosiologi ini pure berbicara tentang masyarakat. Nah, nanti kita akan memperdalam objek kajian sosiologi itu ada jenis-jenisnya. Oke, untuk memulai pelajaran hari ini, kita ikuti dulu aturan pelajarnya ya. Yang pertama, awali kita dengan doa. Silakan berdoa dengan keyakinan masing-masing. Baik, yang kedua, silakan siapkan alat tulis kalian, modul pembelajaran serta buku paket yang menurut kalian itu sebagai sumber belajar. Yang ketiga, silakan aktif dalam pembelajaran. Sekali lagi Ibu ingatkan bahwa pembelajaran daring ini bisa kalian manfaatkan ketika kalian aktif berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru untuk menanyakan materi yang tidak kalian pahami, oke? Yang selanjutnya, catatlah hal-hal penting dan tugas itu di buku khusus. Kalau khusus pelajaran Ibu Wahida, silakan ditulis di buku sosiologi kamu. Oke, selanjutnya, nah, objek kajian sosiologi itu sebenarnya apa sih? Oke, Ibu kasih tahu ya bahwa objek kajian sosiologi itu terbagi menjadi dua, yaitu ada formal dan material. Baik, mohon maaf ya kalau misalnya ada keramaian karena memang take vokalnya ini di sekolah. Oke, Ibu lanjutkan lagi ya. Sekali lagi, objek kajian sosiologi itu ada dua, ada objek material dan objek formal. Oke, nah sebenarnya objek kajian sosiologi ini sudah ada beberapa penekanan dari para ahli. Yang pertama, Ibu ngambil contoh aja 3 tokoh ya. Ada Karl Marx, ada Emil Durkheim, dan ada Max Weber. Nah, 3 tokoh ini sebenarnya tokoh-tokoh besar. Pada dasarnya sosiologi itu memiliki tokoh yang banyak sekali, tapi Ibu ambil tokoh besar ini 3 orang saja. Yang pertama ada menurut Marx. Jadi kalau menurut Karl Marx ini, objek kajian sosiologi itu menekankan pada kelas sosial. Nah, jadi basisnya itu karena ada konflik-konfliknya ya. Jadi yang pembahasan itu karena ada konflik-konflik kelas sosial. Jadi ada perbedaan kelas sosial. Kelas sosial itu gini ya. Jadi ada kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Itu bisa dilihat dari ekonominya, bisa dilihat dari pendidikannya, bisa dilihat dari jabatannya atau kedudukan politiknya, seperti itu. Jadi itu yang kelas-kelas sosial. Lalu yang selanjutnya ada Emil Durkheim. Nah, di Emil Durkheim ini dalam buku Suicide ya, tentang teori bunuh dirinya, beliau mengatakan bahwa penekanan kajian sosiologi adalah fakta sosial. Nah, fakta sosial itu apa? Apa saja fakta sosial itu? Bisa pendidikan, bisa gejala-gejala sosial yang ada yang terjadi di masyarakat, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada Max Weber. Max Weber ini kajian sosiologinya itu menekankan pada tindakan sosial. Nah, tindakan sosial ini berhubungan dengan perilaku manusia dalam gejala sosial di dalam masyarakat, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita ke jenis objek kajian sosiologi yang tadi Ibu katakan bahwa ada objek material dan objek formal. Oke, kita bahas satu-satu ya. Pada objek material ini pada dasarnya suatu entitas baik fisik maupun kultural yang menjadi materi atau pembahasan utama ilmu pengetahuan tersebut. Intinya, objek ini adalah suatu yang ada dan terlihat di sekitar kita. Jadi apa saja ya. Jadi misalnya nih sekolah itu bisa dijadikan sebagai objek kajian sosiologi. Nah, itu objek materialnya. Terus contoh lagi misalnya masyarakat di pinggir kali gitu ya, yang hidup di pinggir kali, yang bertempat tinggal di pinggir kali. Nah, itu objek kajian sosiologinya pasti kita akan mengarahnya pada masyarakat kelas ekonomi ke bawah gitu ya.
Seperti itu. Nah, sedangkan objek kajian formalnya, objek kajian formal itu merupakan kajian ilmu sebagai pengetahuan yang pada dasarnya menekankan pada interaksinya. Jadi proses di objek kajian material. Nih, yang Ibu bacakan, objek formal adalah kajian ilmu sosiologi sebagai pengetahuan pada dasarnya sangat ditekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang disebut dengan masyarakat. Dengan demikian, objek formal sosiologi diartikan sebagai timbal balik dari apa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri atau dampak dari apa yang dilakukan oleh seseorang kepada kehidupan sosialnya. Jadi, kalau misalnya kita pada objek material itu sangat menekankan pada masyarakatnya, kalau objek formal bisa kita kaji dari berbagai jenis yang lainnya, bisa bidang-bidang yang lainnya. Misalnya, kita melihat ada sekolah terbuka, sekolah alam yang memang dikhususkan untuk masyarakat menengah ke bawah, perekonomian menengah ke bawah ya. Jadi yang akan kita bahas itu pasti adalah ekonominya, masyarakat menengah ke bawahnya. Tapi kalau misalnya objek formalnya itu kita akan membahas bagaimana kualitas pendidikannya, bagaimana mereka bisa mempertahankan semangat belajarnya, seperti itu. Jadi aspek-aspek yang lainnya tidak terfokus pada masyarakatnya saja gitu, seperti itu. Nah, contoh ini Ibu perkuat dengan contoh ini ya di bawah. Misalnya yang tadi Ibu katakan ada masyarakat miskin yang hidup dan tinggal di pinggir sungai gitu ya. Nah, objek materialnya mungkin poin utama dari penelitiannya akan memilih masyarakat kelas menengah ke bawah yang tinggal di pinggir sungai sebagai objek penelitiannya. Tapi kalau objek formalnya akan lebih banyak membahas mengenai proses-proses yang ada seperti tingkat pendidikannya, terus kohesivitas sosialnya, kesempatan ekonomi yang ada, modal sosial, dan kelembagaan masyarakat lokal. Lembaga masyarakat lokal ini seperti Karang Taruna, RT RW, komunitas dan sebagainya. Jadi memang ada perbedaan gitu ya. Kalau misalnya objek material langsung menekankan pada masyarakatnya langsung. Jadi yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Tapi kalau objek formal itu berhubungan dengan aspek-aspek pendukung yang lainnya, yang bukan hanya sekedar masyarakatnya saja. Seperti itu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi diskusi ini bisa kita lanjutkan di Zoom dan bisa kita lanjutkan di grup WhatsApp ya. Terima kasih semua yang sudah menyimak materi pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan yang terakhir, silahkan buka modul pembelajaran sosiologimu. Ini khusus untuk pelajaran Ibu Wahidah ya di sosiologi. Silakan dibuka modul pembelajarannya di KB3, lalu ikuti langkah-langkahnya. Pertama, silakan lihat ada 4 gambar yang tersedia di sana. Lalu tentukan objek material, apakah itu masuk objek material atau objek formal. Silakan disertai argumentasinya dan atau alasannya. Yang kemudian Ibu ingatkan lagi, tulislah hasil pekerjaanmu itu di buku tugas sosiologimu, tidak boleh di lembaran atau di buku-buku yang lainnya. Seperti itu. Yang terakhir, pesan Ibu yang terakhir, terus semangat belajar karena komponen hidup manusia itu terdiri dari akal, fisik, dan ruh, dan semuanya butuh makanan, semuanya butuh asupan. Akal itu butuh ilmu, kalau fisik itu butuh olahraga, kalau ruh itu butuh semangat dan afirmasi positif. Kalau saya tidak boleh malas, saya bisa hari ini, dan ilmu itu akan bermanfaat di kemudian hari. Ruh itu harus dikasih semangat yang positif. Oke? Ada kutipan ini dari seorang tokoh bahwa aku melihat pemilik ilmu hidupnya mulia walau ia dilahirkan dari orang tua yang terhina. Ia terus menerus terangkat hingga pada derajat tinggi dan mulia. Jadi ilmu itu akan meninggikan kita walaupun prosesnya pahit dan sulit sekali ya. Karena memang pada masa pandemi seperti ini, hal tersulit adalah ketika kita melawan kemalasan kita sendiri gitu ya. Jadi memang itu yang sedang tantangan kita.
Jadi mudah-mudahan kalian tetap semangat. Kalau sudah mulai jenuh, silakan dicari cara belajar yang paling menyenangkan untuk kalian agar tidak jenuh. Oke? Tetap semangat, semoga bermanfaat ilmunya. Terima kasih hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.